itu, ya, kalau dia tidak minum pil yang kedua tadi, temannya pulang, dia nggak bisa pulang. Karena belum suci. Jawabannya. Yang pertama tadi, tidak boleh minum pil. Hanya untuk memperbanyak ibadah, tidak boleh minum pil. Kenapa? Karena, maaf, ibadah penting, tapi kesehatan keluar men itu lebih penting dari ibadah. Perempuan nggak tahu di saat dia men tidak bisa ke masjid, padahal hatinya dia berapi-api mau ke masjid, pahalanya sama aja dengan orang yang pergi ke masjid. Kalau mau masalah itu. Cuma yang kedua ini, kalau saya tidak minum pil, nanti pas orang lain pulang, saya belum bisa tawaf. Belum bisa pulang karena belum selesai rukun. Nah, bagi orang itu, kalau bisa dia tunda pesawat, tunda pesawat. Dia pulang belakangan. Kalau tidak bisa melakukan itu dan bahaya dan sebagainya, baru diperbolehkan minum pil. Boleh, boleh. Karena jangan sampai nanti orang lain pulang, dia tidak bisa memperpanjang tiket. Tapi untuk musim haji, bisa saya tahu. Yang saya tahu bisa. Bisa diperpanjang. Nah, nunda dengan kloter yang lain. Bisa. Tapi kalau haji plus, biasanya agak berbahaya karena hotelnya nggak ada lagi. Kalau haji biasa, hotelnya masih ada. Kalau haji plus itu, hotelnya nggak ada lagi, wajib pulang. Kalau tidak pulang itu harus bayar lagi. Dibayar itu kan berat. Nah, di situ boleh minum pil. Jadi yang paham waktu haid itu adalah perempuan itu sendiri. Allahu Ta'ala alam. Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Bapak Ibu sekalian, saya masih persilahkan apabila ada yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustadz. Kita masih ada waktu. Oke, Pak Edi Cahyono ya Pak ya? Iya, Pak Redi. Pak Edi, nanti habis itu Pak Redi. Silakan Pak Edi. Ya, buka dulu itu, dibuka. Ya, mohon dibantu ya Pak Agung. Belum. Ya, silakan Pak Edi bisa untuk dibuka. Sudah Dari dibuka. Pak Edi ya, silakan Pak Edi. Ya. Rufli, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasanya kangen, kita inginnya bisa online ya Ustadz ya. Di masjid seperti dulu. Alhamdulillah. Luar biasa pagi hari ini Ustadz. Saya satu pertanyaan saya Ustadz yang menggelitik. Kita kan selalu sering melihat dan kita melakukan dan kita juga dilakukan yaitu saat kita mendapatkan satu jabatan baru. Kita disumpah dengan di atasnya Al-Quran. Dan kita lihat juga kalau di tingkat nasional, para anggota Dewan kita yang terhormat kan semuanya disumpah. Pertanyaannya, kalau itu melanggar, kan tadi kena kifarat Ustadz. Ya, ada dua, kalau dia masih melanggar tapi masih hidup, mungkin kafarat apa atau dalam bentuk apa dengan dalil apa sehingga kita mengetahui harus membayar berapa jumlahnya. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua, kalau sudah disumpah dia melanggar, kemudian sebelum tobat dia meninggal. Nah, bagaimana hukum dan juga cara untuk membayarnya? Saya kira demikian Ustadz. Terima kasih sekali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini menyentuh dengan kemasyarakatan betul itu ya. Pertama saya minta kepada teman-teman yang sumpah negara itu disumpahkan, tolong jaga sumpahmu itu. Itu satu. Berbahaya loh. Berbahaya, sumpah itu bahaya. Cuma Anda tidak merasakan karena Anda bandel. Itu bahaya. Nah, oleh karena itu satu. Yang kedua, kalau Anda sudah meninggal dunia, tiap hari melanggar sumpah terus. Tiap hari melanggar. Nah, jawabannya, itu semuanya Anda yang tahu berapa kali melanggar. Anda yang tahu apa yang Anda langgar. Jangankan orang lain, istri yang satu bantal tidur dengan Anda pun belum tentu dia tahu apa yang Anda langgarkan. Oleh karena demikian, Anda yang tahu dengan Allah.
Makanya supaya tidak ada bermasalah di hari akhirat, Anda bayar sumpah. Lah, kata Ustadz Edi, belum bayar udah meninggal duluan. Jawabannya, harta warisan yang ada sama Anda, sebelum diambil oleh ahli waris, harta warisan itu perlu dipotong dulu hak sumpah itu. Sisanya baru diambil oleh ahli waris. Kalau ahli waris tidak menyisihkan kepada kafarat sumpah, kafarat puasa, dan yang lainnya, ahli waris haram memakannya. Allah Ta'ala alam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Oke, kami persilakan Pak Redi untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kembali masalah sumpah lagi nih Pak. Dalam ayat 224 dan 225, sumpah yang dilarang menggunakan nama Allah itu apabila untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah ya. Kemudian yang di ayat 225 juga menyatakan apabila sumpah itu tidak berasal dari hati. Nah, tadi contoh yang sumpah yang diambil contoh oleh Pak Ustadz yang sepele tadi itulah misalnya saya demi Allah tidak ada untung, itu dianggap bukan menggunakan bukan bersungguh-sungguh dan tidak kena kifarat. Apabila seringkali juga ada kasus misalnya apakah kamu mencuri? Demi Allah saya tidak mencuri. Nah, apakah itu juga termasuk sumpah yang menggunakan Allah yang sungguh-sungguh yang terkena kafarat? Dan itu seringkali terjadi, Pak ya. Apabila dituduh, apakah kamu mencuri? Apakah kamu pergi? Demi Allah saya tidak pergi. Demi Allah saya tidak mengambil. Demi Allah saya tidak berbuat demikian. Seringkali dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, apakah itu termasuk sumpah yang dilarang dalam ayat 224, 225 yang menimbulkan kifarat? Nah, tadi saya juga ada tanya mengenai kifarat dan terus ditanya lagi oleh Pak Edi, cuman belum dijawab mengenai kifarat. Bentuk kifarat itu seperti apa, Pak? Bentuknya kafarat itu. Dalam bentuk seperti apa kita harus melakukan kafarat itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Redi ya, ini kalau maling ketangkap oleh polisi, kemudian atau insiden di jalan ketabrak, begitu kita ancam orang itu langsung keluar sumpah, demi Allah saya tidak sengaja saya belok ke kanan. Maka keserempet. Atau demi Allah saya tidak mencuri. Padahal dia mencuri. Nah, jawabannya walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Yang kalau memang hatimu tahu itu adalah A, Anda bersumpah B, itu kan hatimu tahu itu A. Ya, bukan sumpah laun itu sumpah, bukan sumpah namanya sumpah pasar. Nah, itu biasa enggak lah, wallahi enggak ada. Nah, itu sumpah pasar. Kalau ini betul-betul sumpah dengan hati, itu kena kafarat. Ya. Kalau kafarat itu mau tanya tadi, kafarat apa? Sebentar ya. Ini karena Pak Redi ini maunya rujukan yang kuat. Sebentar. Pak Edi juga nanya tadi, Pak. Kafaratnya apa? Ya. Semangat bayar kafarat kayaknya nih. Kelihatannya Pak Redi untuk Pak Redi semangat mau bayar kafarat, Pak. Iya. Alhamdulillah. Ini harus saya buka kitab untuk Bapak-bapak ini karena Bapak ini hebat-hebat semuanya ini. Amin. Dia kan muridnya Pak Ustadz Rusli. Wah, ini Shuttle sudah menunggu. Bagus sekali. Kota Shuttle. Pak Fadian, kita mulai jam 7 ya Pak Fadian ya, yang Seattle ya Pak ya. Sahabat-sahabat Seattle sudah masuk juga, selamat ya. Baik. Karena jam berapa itu Pak Fadian?
Di sana jam 5 sore hari Wah, kemarin. masih Sabtu sore. terang berarti ya, masih warm lah ya, sejuk-sejuk, spoi-spoi. Maghribnya jam 8:30-9 malam di sana. Alhamdulillah. Asar time. Pak Irwan bawa paspor? Lupa saya, Pak. Ya ampun, udah di rumah. Kelupaan. KTP bisa, Pak? KTP bisa, Pak, kalau nggak bawa dompet. Ini udah karena ini pejuang subuh, jadi dibebasin Pak Fadian, bebas visa, bebas paspor, Pak, langsung. Jadi, teman-teman Luar biasa ini. sudah ada Pak Indra juga udah masuk. Bapak-bapak. Ya. Baik, baik. Coba Ya, dengar betul. ini, kata kafarat sumpah ini ya. Iya, betul. Silakan, Pak. Kafarat sumpah itu yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan, makanya di dalam surat Al-Ma'idah, coba dibuka nanti. Jangan dibuka sekarang, takut nanti mengambil kafling saya. Surah Al-Ma'idah ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum wa yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum sampai akhir ayat. Di sini pertama sekali ayat tadi berapa? Al-Maidah ayat 89, kafaratnya apa saja yang diberikan. Pertama i'tiqu raqabah. Kita memerdekakan itu enggak ada lagi. Tapi yang kedua it'am, memberi makan fakir miskin 10 orang, tapi makanannya yang mengenyangkan, jangan risol. Jangan datang kepada fakir miskin, kasih risol, 1 orang 1. Ya, bukan. Ini betul-betul mengenyangkan 10 orang fakir miskin. Kemudian yang ketiga atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin itu. Ya, tapi pakaian yang betul-betul pakaian. Kalau ketiga-tiga tadi tidak mampu dilakukan, kita memberi makan tidak mampu, yang bersumpah orang-orang tidak ada uang, orang fakir miskin, kemudian mereka budak apalagi, beli pakaian 10 orang miskin juga apalagi, kalau tidak mampu, wajib dia berpuasa 3 hari. Dia berpuasa 3 hari. Meskipun tidak berturut-turut. 3 hari itu, nggak apa-apa. Ya. Itu isyarat, ini saya jawabnya secara umum. Dari hasil kajian umum, bukan secara detail. Baik, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Reddy, mudah-mudahan bisa memenuhi pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Karena ini sudah menjelang waktu jam 7, saya mohon izin Pak Fadian, 1 pertanyaan aja nih Pak ya, dari Pak Edi Sulaksono nih, supaya bersih Pak, ininya semua terjawab ya Pak ya. Ini pendek aja Pak Ustadz, Pak Edi Sulaksono menanyakan bila calon pengantin wanita dalam acara nikah di tengah acara mengalami haid, jadi sedang dalam prosesi akad nikah, terus di tengah acara mengalami haid, sementara tempat akad nikah ada di masjid, apakah tempat akad nikah harus tetap dipindahkan? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih Bapak penanya. Jadi yang tadi saya sampaikan di belakang tadi, kalau memang dia sedang prosesnya keluar haid, dia sendiri yang tahu kan, yang keluar dari tempat acara dan tidak mengganggu acara. Kecuali mengganggu adatnya mengganggu. Karena adat harus ada perempuan calon perempuan mendampingi mertua, mendampingi orang tua, itu adat. Tapi secara hukum akad nikah secara Islam tidak mengganggu. Dia sendiri yang bilang kepada orang tuanya atau kepada orangnya, maaf, saya uzur sudah datang bulan, saya tunggu dari jauh saja. Secara adat memang mengganggu, tapi secara hukum akad nikah tidak mengganggu. Cuma tetap sah ya Pak ya. Kita loyal kepada adat atau loyal kepada hukum Allah, tinggal kita saja. Terima kasih. Jadi tetap sah ya Pak Ustadz ya, kalau beliau ini ya melanjutkan dengan keluar ya Pak Ustadz ya. Ya, tetap sah. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Pak Edi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu menunjuki pukul 7,
kita akhiri acara kajian tafsir ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rusli Hasbi atas bimbingannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi petunjuk untuk kita semua, kita bisa amalkan dengan baik, kita bisa menjaga interaksi kita dengan baik dengan pasangan kita bisa menghindari sumpah yang menggunakan nama Allah untuk kebaikan, dan kita bisa tergolong dalam hamba-Nya yang bertakwa. Baik, untuk menutup kajian ini kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa penutup Pak untuk kita Pak. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Satu negara Indonesia mengulang tahun kemerdekaan ke-75, ya Allah. Berikan rakyat Indonesia ini semuanya, ya Allah, dekat denganmu, ya Allah, taat kepadamu, ya Allah, baik itu masyarakat ataupun pemerintah. Ya Allah, jagalah bangsa kami, bangsa Indonesia ini, ya Allah, jaga negaranya, jaga rakyatnya. Ya Allah, akan berikan hidayah kepada orang yang selama ini belum mendapat hidayahmu, ya Allah, baik dari rakyat maupun dari pemerintah, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah. Berikan kemakmuran, ketenangan, kebahagiaan kepada penghuni di negara yang mulia ini, ya Allah. Selamatkan bangsa kami, ya Allah. Selamatkan negara kami, ya Allah. Ya Allah, kepada pejuang-pejuang yang telah mendahului kami, ya Allah, berikan mereka, lapangkan kuburnya, ya Allah. Maafkan kesalahannya, ya Allah. Jagalah anak cucunya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami bersyukur atas kemerdekaan ini dengan menjaga baik Indonesia ini menuju ridha-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Jadikan kami orang yang bersumpah dan melakukan benar sumpah kami, tidak berbuat-buat sumpah secara palsu dan sumpah yang bertentangan dengan ajaran-Mu, ya Rabbal Alamin. Kepada pemerintah yang sering bersumpah, ya Allah jalankan, ya Allah jadikan mereka menjalankan seperti yang mereka bersumpah untuk tidak melanggar sumpahnya, ya Arhamar Rahimin. Amin, ya Allah. Ya Allah, semua yang ikut berjuang subuh ini, ya Allah, berikan kesehatan mereka dan keluarganya, ya Allah. Jaga keluarganya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Amin, ya Allah. Indonesia yang masih COVID, ya Allah. Sembuh orang yang terkena penyakit COVID-nya, ya Allah. Dan jadikan, ya Allah, COVID ini secepatnya dari negara kami, kembalikan kepada kami ini kepada keadaan normal, ya Rabbal Alamin. Kalau ada kami selama ini, maafkan kami, ya Arhamar Rahim. Dan kalau Engkau mengambilkan kami, ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya Allah. Kesempatan kami berbuat amalan saleh sebanyak-banyaknya. Ya Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz bimbingannya dan doanya. Semoga Pak Ustadz selalu sehat dan dapat terus diberi kekuatan untuk kesehatan untuk berdakwah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kajian tafsir ini kami tutup. Kami mohon apabila Bapak Ibu ada waktu, kita ada acara lanjutannya yaitu jalan-jalan online ke Seattle. Pak Ustadz mungkin bisa ikut juga. Dan besok pagi jangan lupa ada kajian spesial untuk 17 Agustus setengah 6 besok pagi. Demikian saya tutup acara ini. Saya serahkan ke Pak Fadian untuk acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.